punya tanah, tadinya planning untuk minimarket, izin warga atau izin tetangga nggak beres-beres. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang cara memulai investasi minimarket waralaba dan yang paling penting propertinya dibeli. Kenapa propertinya perlu dibeli? Karena supaya kita bisa long term, jangka panjang, nggak sepotong-sepotong cuma 5 tahun doang. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Passive income kan income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi kalau properti penghasil passive income, ya properti yang menghasilkan income ketika kita nggak bekerja. Jadi ketika nanti kita pensiun, menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah ketika itu passive income kita yang menghasilkan income bagi kita. Nah hari ini saya akan menjelaskan tentang cara memulai kalau teman-teman ingin invest properti dan di atasnya ada bisnis minimarket waralaba. Caranya mulai gimana? Agak panjang ya teman-teman ya, siapin waktu, kita jelasin. Langkah pertama teman-teman adalah teman-teman harus menghubungi franchise manager. Ya, kebetulan di Indonesia ada beberapa merek, salah duanya adalah Indomaret dan Alfamart. Nah, teman-teman bisa cari di Google, teman-teman cek situ franchise manager siapa. Jangan-jangan ada yang teman SMA atau teman kuliah gitu kan ya. Lebih enak kan kalau sudah kenal. Alternatif yang terbaik adalah teman-teman cari yang di dekat rumahnya teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di Malang, ya teman-teman hubungi franchise manager Malang. Pak, saya lihat kota saya nggak ada Pak. Misal Kediri nggak ada Pak. Ya sudah, teman-teman hubungi franchise manager yang terdekat dari kota tersebut. Misalnya kalau Kediri di websitenya Indomaret nggak ada, yang dekat mana? Oh Malang atau Jombang Pak. Ya sudah hubungi salah satu dari Malang atau Jombang. Teman-teman tanya, Pak Kediri masuk mana? Nah saya juga nggak hafal soalnya seluruh Indonesia. Nah teman-teman nanti akan dibantu oleh franchise manager tersebut. Kenapa langkah pertama adalah menghubungi franchise manager? Karena bisnis minimarket waralaba ini sangat tergantung dari perizinan. Perizinan itu sangat penting sekali dan itu harus kita selesaikan dengan baik. Secara umum, rakyat jelantah kaum umbi-umbian seperti saya ini kan nggak bisa ngurus izin. Biasanya kita akan minta tolong pihak ketiga atau biro jasa gitu kan. Kecuali teman-teman yang, oh nggak perlu Pak, saya ini orang sakti bisa ngurus izin sendiri. Bahkan orang lain nggak bisa ngurus izin di situ, saya bisa ngurus. Ya lain, kalau orang sakti lain ya. Kalau ini kan saya ngomong untuk rakyat jelantah kaum umbi-umbian seperti saya ini ya. Tanya dulu franchise manager, Pak perizinan yang masih bisa, Pak kuota minimarket waralaba yang masih bisa, nah itu di sekitar Bapak yang mana? Nah supaya teman-teman cari propertinya ya di sekitar daerah-daerah itu. Jangan kita udah nyari-nyari repot-repot, ternyata daerah situ izinnya sudah tertutup, kuotanya sudah habis, sudah moratorium, tidak ada izin baru yang dikeluarkan. Nah yang ngabisin waktu. Ya. Jadi langkah pertama teman-teman tanya franchise manager, hubungi franchise manager, bilang ada salam dari Pipo gitu ya. Langkah kedua apa teman-teman? Langkah kedua teman-teman bikin kriteria. Kriteria properti seperti apa yang teman-teman maui, yang sesuai kriteria minimarket. Kalau teman-teman mau pakai bank, yang sesuai dengan persyaratan bank, itu apa aja. Tanpa kriteria itu, iklan properti banyak sekali dan teman-teman akan bingung. Nah, ketika teman-teman punya kriteria, gampang. Ada iklan, ditelepon, sesuai nggak? Kalau sesuai, ya baru dicatat. Kalau bagus, baru didatangin. Kalau nggak bagus, nggak usah didatangin. Tapi dengan kriteria itu, teman-teman punya saringan awal. Sebaiknya properti seperti apa? Contoh, luasnya berapa? Bentuknya seperti apa? Maunya ruko, rumah tua, atau tanah kosong? Ya, jangan rumah mewah. Ya kalau rumah mewah nanti mahal. Propertinya, tanahnya murah, repot harganya. Nah itu teman-teman bikin kriteria. Nomor 2 seperti itu. Dan masalah harga itu penting. Kenapa? Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Pak, enaknya beli properti dulu, baru disurveikan ke franchisor, atau saya surveiin dulu baru saya beli. Nah jawabannya adalah teman-teman bikin kriteria budgetnya berapa, harga yang teman-teman mau, masuk, baru teman-teman surveikan. Ketika survei keluar, baru teman-teman nego lagi, baru dibeli. Tapi kalau nggak deal pun sudah masuk ke range teman-teman. Nah itu caranya untuk langkah kedua. Bikin kriteria. Yang penting kuncinya, pastikan income dari properti tersebut lebih besar dari angsuran.
supaya kita nggak pusing tentang angsurannya. Langkah ketiga, minta franchisor untuk survei apakah lokasi tersebut sesuai dengan kriteria dari franchisor, apakah daerah tersebut layak untuk dibuka minimarket. Nah, nanti tim surveyor dari franchisor akan ngecek, oh yang jalan di sini ini setiap 5 menit berapa orang? Oh yang tinggal daerah sini berapa orang? Oh kompetitornya ada di sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Dari data-data tersebut kami memproyeksikan loh ya, bukan menjanjikan loh ya, memproyeksikan income-nya kira-kira segini, penjualannya kira-kira segini. Nah, Bapak setuju nggak? Biasa franchisor akan ngomong seperti itu. Proses survei ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, teman-teman. Nah, untuk mengajukan survei tersebut, teman-teman harus membayar sejumlah uang yang disebut commitment fee. Commitment fee itu apa? Commitment fee itu uang keseriusan. Jadi nanti kalau ternyata hasil surveinya jelek, dikembalikan. Commitment fee-nya dikembalikan, di-refund ke kita. Tapi kalau hasil surveinya bagus, layak, nah itu tidak bisa ditarik lagi uangnya. Bisanya dipotongkan ke franchise fee, teman-teman. Jadi nggak hangus, tapi tidak bisa ditarik. Komitmen fee hari ini Indomaret 3,6 juta, Alfamart 3 juta. Nggak terlalu signifikan sih teman-teman, dia beda-beda sedikit lah. Toh itu kan komitmen fee, tidak hangus. Langkah keempat, ketika hasil survei sudah oke, sudah dikasih tahu, Pak hasil surveinya seperti ini, nah baru teman-teman pertimbangkan, pelajari. Kalau nggak diterima, uangnya 3,6 atau 3 juta komitmen fee tadi dikembalikan ke teman-teman. Nah, langkah keempat ini teman-teman pelajarin, kemudian teman-teman pikirkan sekali lagi sebelum benar-benar melangkah. Karena ini sudah titik terakhir sebelum teman-teman melangkah, mulai melakukan pembayaran uang ke pemilik tanah, proses pembangunan, perizinan. Nah, di langkah keempat ini teman-teman harus sudah memastikan. Langkah berikutnya, nomor 5, tawar. Ya, walaupun sudah masuk budget, tetap kita tawar. Siapa tahu dapat diskon-diskon gitu kan lumayan ya. Dapat diskon 100-200 juta gitu kan, dikantongin. Atau teman-teman mau beli kuaci atau beli dawet gitu kan juga lumayan banyak. Tawar. Kemudian baru deal kan. Nah, ketika deal, teman-teman jelaskan syarat-syaratnya apa aja nih. Teman-teman janji bayar cash berapa hari, atau teman-teman mau pakai bank, teman-teman minta waktu berapa lama, nanti yang bayar notaris siapa, pajak penjual pembeli seperti apa, nah, itu harus dijelaskan di tahap ini. Nah, teman-teman juga bisa nonton video Pipo yang lain, 7 cara menawar habis properti, linknya ada di sini. Nah, kemudian teman-teman lakukan deal di langkah ini. Langkah ke-6 yaitu mengurus KPR atau kredit investasi atau pembiayaan, atau kalau yang beli cash bayar proses jual belinya. Nah, itu langkah ke-6. Sudah mulai gampang ya. Mana dulu yang dibayar? Kalau saran saya ya teman-teman, langkahnya pertama tanda jadi dulu. Tanda jadi nggak usah banyak-banyak, 5 juta atau 10 juta, nggak usah banyak-banyak lah. Atau nggak perlu tanda jadi juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman penjualnya setuju. Kemudian teman-teman beresin izin dulu, terutama izin warga. Izin warga ini sering menjadi ganjelan. Karena kalau izin di Pemda mudah ketebak teman-teman, bisa enggak. Tapi warga ini kan beda-beda. Siapa tahu pengurusnya ada yang punya minimarket di situ keberatan untuk tanda tangan. Nah, ini hal-hal yang harus dipastikan dulu sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, yaitu membayar lunas propertinya dan mulai melakukan pembangunan. Izin lingkungan, izin tetangga diberesin dulu. Nah, di level itu menurut saya adalah salah satu hal yang penting. Jangan sampai kita beli, ternyata nanti izin lingkungannya nggak bisa selesai atau tertunda-tunda. Lumayan juga kan, pusing kan. Punya tanah, tadinya planning untuk minimarket, izin warga atau izin tetangga nggak beres-beres. Udah gitu problem lagi, izin warga, izin tetangga beres, waktu itu Pemda sudah tutup, moratorium, kuotanya sudah habis. Ketinggalan kereta. Jadi kalau saran saya tipsnya beresin izin lingkungan dulu dengan cepat, karena Pemda juga nggak selamanya kuota terbuka terus. Nah, itu langkah ke-6 ya. Langkah ke-7 terakhir, tinggal bayar, pembukaan, bangun, langkah-langkah terakhir tinggal diselesaikan. Proses pembangunan kira-kira kalau bangunannya biasa ya,
kira-kira 45 hari toko langsung buka. Sudah cepat. Kalau bangunannya biasa, kalau teman-teman bangunannya beda, misalnya ruko 2 lantai, 3 lantai, ya tentu memakan waktu yang berbeda. Tapi kalau standar 1 lantai, luas standar, tanahnya standar, nggak ada yang aneh-aneh, ya itu akan makan waktu 45 hari sejak mulai proses pembangunan sampai toko buka. Oke teman-teman, itu 7 langkah memulai investasi minimarket waralaba dan propertinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Yang bingung, nanya, silahkan tulis di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.